Saudara, 3 pekan pasca bencana yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera, masih ada beberapa wilayah yang ternyata masih sulit diakses dan minim bantuan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah mampu mengatasi bencana Sumatera sehingga belum perlu bantuan dari negara lain. Lalu bagaimana penanganan pasca bencana harus berjalan? Kita bahas bersama dengan Direktur Amnesty International Indonesia, Mas Usman Hamid, dan juga anggota Majelis Pertimbangan DPP PAN, Mas Toto Daryanto, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat sore, petang. Ya. Saya ke Mas Toto dulu. Mas Toto, menurut Anda apa yang membuat Presiden Prabowo begitu yakin dalam rapat kabinet menyatakan bahwa Indonesia masih sanggup mengatasi ini sehingga tidak perlu bantuan dari asing? Ya, Mas Yasir ya. Jadi begini Mas, dalam situasi bencana yang begitu dahsyat itu dibutuhkan sebuah keyakinan, ya, sebuah kepemimpinan yang kuat, yang menunjukkan bahwa kita mampu. Maka apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu sudah tepat. Kalau belum apa-apa kita sudah mengatakan, oh iya siap dibantu, silahkan bantu dan sebagainya, itu menunjukkan sikap yang lemah, kepemimpinan yang lemah. Dan itu bukan memperbaiki keadaan. Karena pengalaman kita dari berbagai peristiwa bencana, komitmen bantuan yang disampaikan oleh berbagai negara itu juga tidak bisa serta-merta langsung akan mengatasi masalah, itu tidak mungkin. Jadi kita memang harus terus berempati, kita berduka, kita ikut bersama-sama dengan pemerintah, dan terus kita menggalang apa yang mampu kita kerjakan, ya, di masjid-masjid, di kampung-kampung, di lingkungan kita ada penggalangan dana. Ayo kita berikan berapa yang kita mampu, kita sumbangkan, ya, supaya partisipasi masyarakat ini ikut meringankan beban dari masyarakat. Tapi komitmen pemerintah untuk mengatasi keadaan itu saya kira harus diapresiasi, dan itu menambah keyakinan kita bahwa kita akan mampu mengatasi keadaan ini. Mampu mengatasi Memang keadaan begini ya, meskipun kondisinya, Pak Toto, maaf saya potong, meskipun kondisi di lapangan kalau kita lihat seperti tadi aksesnya masih sulit, ambulans harus diseberangi dengan rakit, masih ada beberapa wilayah yang terisolasi, minim bantuan. Ya, keadaan kita yang sekarang ini kan memang tidak bisa dengan seketika diselesaikan, Thomas. Kalau infrastruktur rusak itu memerlukan alat berat untuk menuju ke sana, harus membuka jalan, mungkin harus menggunakan heli dan lain sebagainya. Dan pemerintah sekarang sudah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk itu. Bahkan pasukan kita juga dikirim ke daerah bencana. Jadi ayo kita bekerja sama untuk mengatasi keadaan ini, dan jangan saling menyalahkan dan bersabar ya. Memang kita harus bersabar menghadapi keadaan seperti ini. Tidak mungkin bisa kita selesaikan dalam sehari 2 hari, tapi kita komitmen ini yang kita jaga, dan kita akan selesaikan mengatasi keadaan bencana di daerah Sumatera ini dengan secepat-cepatnya. Kita dukung kebijakan pemerintah. Tentu saja kita dukung upaya untuk pasca bencana ini di daerah Sumatera. Kalau Mas Usman sendiri tanggapannya seperti apa? Prabowo bilang Indonesia masih mampu atasi bencana, tidak perlu bantuan asing. Iya, Presiden kan tidak ada di lapangan sehari-hari. Yang ada di lapangan sehari-hari misalnya kalau pemerintah adalah pimpinan pemerintah daerah. Beberapa hari yang lalu, misalnya Gubernur Aceh telah menyurati kantor PBB untuk meminta bantuan penanganan bencana. Di dalam surat itu dijelaskan bahwa bantuan penanganan bencana sangat diperlukan untuk mempercepat proses penanganan dan memastikan keberlanjutan pemulihan dan pembangunan, baik itu atas kerusakan atau kebutuhan, pemulihan sosial ekonomi yang bagi masyarakat yang terdampak, maupun juga pembangunan kembali infrastruktur dan juga penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk pengelolaan risiko bencana di masa yang akan datang. Jadi pernyataan Presiden tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.
Presiden menyatakan cukup, menolak bantuan internasional, sementara gubernur menyatakan tidak cukup dan membuka diri bagi bantuan penanganan bencana dari luar negeri. Dan itu dituangkan di dalam sebuah surat. Demikian pula kalangan masyarakat di sana. Muzakarah Ulama, ini adalah forum musyawarah dari para ulama di Aceh, menyerukan agar status bencana di Sumatera ini, bahkan termasuk di Aceh, sebagai bencana nasional. Demikian pula para pakar hukum internasional dari Universitas Sumatera Utara dan juga berbagai ilmuwan yang selama ini mendalami pegunungan Leuser dan juga mengamati keanekaragaman hayati di Sumatera. Jadi pernyataan Presiden bukan hanya tidak sesuai dengan kenyataan, tapi mencerminkan ketertutupan sikap Indonesia di mata dunia. Indonesia adalah warga bangsa dunia, kan hidup sendirian di dunia ini. Seharusnya membuka diri dan tidak bersembunyi di balik semangat nasionalisme yang sempit. Semangat nasionalisme yang tidak mencerminkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Jadi tidak ada semacam naluri kemanusiaan yang tampak dari pernyataan itu, kecuali kepercayaan diri yang kosong. Oke, saya ke Mas Retorik. Toto. Tanggapannya, terlebih kalau kita lihat sekarang ini bukan 1 minggu 2 minggu, ini sudah 3 minggu dan terlihat ada beberapa warga yang menjadi korban di sana sudah bisa dikatakan putus asa begitu, mengibarkan bendera putih. Iya betul sekali. Nah, apalagi kalau kita hitung dari segi waktu, ini sudah 3 pekan, sudah 3 minggu. Presiden mengatakan nanti akan bangun jembatan dalam 1 minggu. Ini pernyataan yang membesarkan hati atau membohongi sebenarnya. Pernyataan Baik. yang mustahil bisa kita membangun jembatan di seluruh wilayah yang terdampak dalam 1 pekan. Kalau dikatakan pemerintah sudah mengerahkan segala sumber daya, segala kekuatan yang mana? Helikopter berapa yang terjunkan? Kita punya 200 lebih helikopter dari udara, darat, laut. Baik, Berapa karena yang kalau kita berbicara soal penanggulangan bencana tidak hanya jangka pendek ya, tapi jangka panjang di sana. Tanggapan dari Mas Toto seperti apa? Ya justru karena ini harus ditangani secara jangka panjang, maka sikap pemerintah untuk mengambil tanggung jawab akan menyelesaikan secepat-cepatnya itu menurut saya ya harus didukung. Bahwa pemerintah daerah merasa sangat berat dengan keadaan ini, kita berempati dan ya memang berat. Bagaimana kita berempati itu kita bisa membayangkan kalau kita menjadi korban ya. Memang ini situasi yang sangat berat ya, pasti orang itu berputus asa itu bisa terjadi ya, tapi ya intinya kita harus bersama-sama, itu intinya menurut saya. Seluruh masyarakat Bersama-sama, ya, Mas jadi Toto. jangan- Sederhananya, maaf saya potong, Pak Toto. Kalau sederhananya kan kalau kita berpikir ada bantuan, kemudian dari asing begitu, oke lah, dari asing begitu. Bukankah dengan menerima bantuan itu lebih gampang, lebih mudah ataupun membantu kita dalam penanggulangan bencana? Nah sebenarnya kalau kita ini kreatif ya kan, ini banyak media kan untuk bisa mendapatkan bantuan dari berbagai sumber dan supaya tepat sasaran itu. Kita gunakan saja media kita, medsos itu, masyarakat di mana yang dibutuhkan, jembatannya rusak ada berapa, data segala macam itu yang disampaikan. Nah nanti bantuan-bantuan asing yang ditawarkan kepada pemerintah, yang pemerintah sudah mengatakan siap untuk mengatasi keadaan sendiri, itu yang saya puji sebagai sikap bertanggung jawab dan untuk membangkitkan optimisme, komitmen ya, bukan kok optimisme kosong ya, ini komitmen kita bahwa kita mampu menyelesaikan sendiri dan benar-benar bertekad untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan untuk mengatasi keadaan ini. Saya kira ini justru yang sangat penting untuk menyelesaikan keadaan. Kalau hanya bantuan asing kan nggak jelas juga apa yang mereka akan Meskipun bantu. kenyataannya di lapangan Jadi- sudah 3 pekan pasca bencana, masih ada daerah yang terisolasi, masih ada infrastruktur yang masih sulit ditembus, warga masih perlu bantuan sampai menyatakan sudah putus asa. Tadi sudah saya sampaikan, jadi kita harus berempati. Masyarakat yang menjadi korban, yang merasa beratnya penderitaan, itu pastilah itu manusiawi merasa seperti itu ya. Baik. Ya, tapi ya yang penting kita terus bekerja
bersama-sama untuk menyelesaikan semua masalah ini. Dan pemerintah daerah ya yang penting menyediakan data-data yang ada itu diekspos terus, diupdate terus, ya, disampaikan kepada pemerintah, kepada publik untuk mempercepat. Masyarakat juga memberikan bantuan, mengumpulkan dana segala macam, gunakan saluran-saluran yang bisa digunakan. Lalu seluruh kendala regulasi yang dulu ada izin ini, izin itu sudah diabaikan saja, tidak. Baik, Jangan jadi perlu menjadi ada kerjasama yang baik begitu antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh elemen masyarakat. Terakhir saya ke Mas Usman. Mas Usman, sudah 3 pekan, apa yang menurut Anda harus didorong kepada pemerintah sehingga betul-betul penanggulangan bencana ini semakin cepat dan tepat? Singkat saja. Ya, sekali lagi status bencana nasional mengingat jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan parah di 3 provinsi itu. Kekhawatiran kami, pemerintah pusat, khususnya presiden yang berwenang untuk menetapkan bencana nasional, menolak bantuan internasional untuk menutupi akses media internasional pada kepentingan bisnis di balik hancurnya hutan-hutan di Aceh. Kalau kita bisa mengerahkan ribuan alat berat untuk membabat hutan demi kepentingan bisnis, kepentingan oligarki, termasuk hutan sawit yang dimiliki oleh sejumlah pejabat, termasuk Prabowo, Luhut Binsar Panjaitan, itu kenapa kita tidak bisa mengerahkan ke alat-alat berat begitu banyak untuk membersihkan? Kenapa kita malah mengeksploitasi gajah? Kenapa media seperti Kompas TV yang merekam bantuan internasional justru isinya diminta dihapus, diintimidasi? Ini kita mau membangun negara seperti apa? Kita harusnya bersatu untuk kemanusiaan, bukan mencari keuntungan diri sendiri dan menutupi skandal di balik pembabatan hutan untuk kepentingan bisnisnya sendiri dalam pejabat-pejabat pemerintah. Baik, Maaf, saya harus... Ya baik, yang penting saya yakin juga Mas Toto dan juga Mas Usman Hamid sepakat ya bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia saat itu betul-betul untuk penanggulangan pasca bencana untuk korban saudara-saudara kita di Sumatera. Terima kasih Pak Toto Daryanto, anggota Majelis Pertimbangan DPP PAN, dan juga Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.